Selamat siang. Pastikan semua isiannya sudah lengkap ya. Baik, selamat siang. Mohon maaf ya, saya terlambat jadinya. Ada beberapa tadi mendadak harus diselesaikan dulu. Oke, sekarang hari ini saya akan melanjutkan untuk apa namanya, pembahasan atau asistensi dari yang sudah dikirimkan, lalu nanti saya akan menjelaskan tentang pengumpulan UPM. Jadi sih kalau saya cek yang mengumpulkan untuk asistensi ini nggak terlalu banyak dan sebagian sudah asistensi sebelumnya. Oke, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Nah, ya, oke. Rizky Ramadan ada? Rizky Ramadan? Lutfi? Lutfi? Ada, Bu. Iya, ini apa Lutfi? Kue pasung. Coba lihat judulnya. Ini judul artikel yang kamu baca atau gimana? Enggak, itu emang judul saya, Bu. Pengendalian mutu maksudnya gimana? Kayak si kue pasungnya itu, Bu. Kenapa sih kue pasungnya? Itu baru judul ini sih, Bu, belum fix, Bu. Masih saya pikirin lagi. Kan yang saya minta apa? Objeknya aja kan? Oh iya, Berarti apa objeknya? kue pasung. Kue pasung, ya udah tulis aja kue pasung gitu. Oh, oke, Bu. Dan kalau kamu bikin judulnya seperti ini nggak kayak anak di kafe. Oh iya. Iya kan? Jadi Iya, Bu. objeknya misalnya kue pasung. Nanti misalnya kamu bikin film dokumenter kue pasung apa berjudul apa gitu kan. Udah gitu aja. Jadi kita nggak ngomongin strategi pengendalian mutu, menjaga kualitas daya saing produk lokal, nggak ngomongin itu, ya. Oh iya, Bu. Nih, template saya memang paragraf pertama tidak menjorok. Tapi itu bukan saya salah, memang nggak menjorok ya. Jadi jangan digeser sendiri. Cuma ini datanya. Iya, Bu, baru segitu, Bu. Kan selebihnya saya mau yang di bawahnya belum beres tuh, Bu. Saya tinggal kalau misalkan menurut Ibu itu oke gitu ya. Enggak, ini belum oke. Sekarang gini, deskripsi objek. Yang harus dijelaskan pertama apa? Kemarin kan template saya nggak langsung begini kan. Template saya B-nya bukan sejarah serta nilai filosofis kue pasung loh. Template saya B-nya apa? B-nya itu ntar, Bu. Nilai lebihnya kan?
Iya, Ya, Bu. lebih keunggulan dan sebagainya. Nah, tentang kue pasungnya sendiri itu dijelaskan hanya di A. Jadi misalnya A1 misalnya kue pasung. Kue pasung merupakan apa gini 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 itu menjelaskan kue pasung itu apa, berasal dari mana gini gini, gini. Terus mungkin 2 sejarahnya kue pasung. Diceritain kue pasung itu sejarahnya seperti apa. Terus mungkin 3 cara pembuatannya, bahan-bahan pembuatannya, terus mungkin ada nilai dan makna filosofis pada kue pasung gitu. Nanti baru di B dijelaskan kelebihannya apa, keunggulannya, tapi singkat. Nilai lebih atau nilai filosofi kalau itu ada di dalam objek itu berarti masuk juga sebagai bagian dari data. Itu kan yang selalu saya jelaskan. Kamu perhatikan nggak sebelum-sebelumnya? Ngatain, Bu. Ayo, nanti diperbaiki lagi semuanya ya. Ini yang bagian pertama, kamu lebih banyak menjelaskan tentang Indonesia merupakan jadi tidak fokus langsung ke kue pasung. Di sini kayaknya adalah ada di tengah pesatnya ini produk menghadapi berbagai tantangan. Ini sebenarnya ini kan bisa jadi permasalahan. Mungkin nanti kalau ini jadi latar belakang, ya cara menyampaikannya seperti ini. Tapi sekarang kita belum menyampaikan seperti dalam bentuk latar belakang. Kita hanya menyampaikan khusus langsung ke objeknya. Jadi ini nanti diperbaiki lagi. Ini belum sesuai dengan yang dijelaskan, ya. Ini permasalahan juga bukan begini. Kalau menurut saya, ini tuh kamu ngikutin artikel jurnal penelitian lain. Iya enggak? Iya, Bu. Iya kan? Termasuk judulnya tadi. Iya. Iya kan? Tadi kamu bilang enggak. Pas awal tadi. Iya. Tapi belum fix banget gitu, Bu. Bukan masalah belum fix banget. Kalian anak DKV, penelitian DKV, jangan ngikutin penelitian lain yang bidangnya bukan DKV. Tuh, ya. Ya, Oke, Bu. perbaiki semua. Ini masih jauh, masih perlu banyak perbaikan. Permasalahan ini diisi dengan identifikasi masalah yang beberapa pekan lalu saya sudah buka asistensi, kita sudah bahas juga di kelas masalah-masalah apa yang terkait dengan objek, kondisi di masyarakat, kondisi dengan media yang bisa menjadi dasar permasalahan. Itu ya, perbaiki ya. Bu, mau nanya dong untuk yang paling bawah itu tadi, Bu, yang sebelum wawancara. Nah, itu target sasarannya itu kalau saya ke gimana ya, Bu? Maksudnya ya Target tergantung kamu kok saya yang jawab kan tergantung kamu objek ini untuk apa mau diinformasikan kan saya selalu tanya nanti apa kira-kira ini buat siapa selalu itu kan yang saya tanyakan ke ya, ya, Bu. teman-teman asistensi ya. Ditulis aja menurut kamu ini untuk siapa terus nanti medianya apa di template ada kan apa saja yang harus dijelaskan tuh menentukan kalian sendiri Nah, ya, Bu. ya. Sama kalau observasi wawancaranya, kalau misalkan saya langsung nyamperin ke sananya gimana, Bu? Atau misalkan dari teman saya yang asli sana aja gitu, bisa nggak, Bu? Maksudnya Yang E-nya itu. ini kan menyebutkan rencana observasi wawancara. Coba dibaca deh template-nya. Di situ tuh maksudnya ini menyebutkan nanti, ini kira-kira kita akan observasi kemana, untuk apa, terus mau wawancara kepada siapa. Nah, kalau yang namanya narasumber itu adalah orang yang memang menguasai tentang hal tersebut. Kalau misalnya kita narasumbernya terkait objek, berarti kan kita harus mewawancari orang yang memang paham betul tentang kue pasung ini. Kalau misalnya kalian nanti selain objek ada wawancara kepada ilustrator atau pembuat film dokumenter, ya berarti orang yang ahli tentang itu, gitu lah. Kalau kamu bilang teman kamu maksudnya gimana? Coba deh Enggak, dibaca template-nya. maksudnya kan kalau misalkan saya ke sana kan waktu juga gitu, Bu. Maksudnya via telepon doang, Bu, kalau misalkan dari sini. Jadi saya nggak langsung ke sana gitu. Kan di bagian E yang dijelaskan cuma kepada nanti rencananya mau ke siapa sama mau observasi di mana. Oh Kalau iya, observasi kan mau nggak mau harus datang langsung. iya, Bu.
Kecuali kalau misalnya kamu hewan kutub observasinya mungkin lewat Net Geo nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau kamu mau bikin film dokumenter, mau nggak mau kan kamu pasti datang langsung ke tempatnya. Kalau masalah wawancaranya apakah boleh online nantinya, boleh asal pihak narasumbernya memang bersedia nggak keberatan. Jangan kalian yang, Pak saya males Pak datang ke sana, Pak saya capek gitu, Bapak ini aja ya, apa nanti telepon saya aja ya. Nggak boleh kalau kayak gitu, ya. Paham? Oke, Bu. Oke. Farida. Farida. Hadir, Bu. Ya. Jadi mau tetap ini. Iya. Ini diperbaiki marginnya, nggak seperti ini. Oke. Terus habis itu ini gambar sama keterangan jangan sampai kepisah. Ini sepele, tapi kan kalau kita ngeliat nggak rapi gini, ini udah terganggu ya pasti. Ini kok masih tebel-tebel gini kenapa? Itu sengaja, Bu, ditebelin gitu untuk ngebold kata-kata yang mungkin apa ya? Nggak. Kan kalau penulisan ilmiah nggak harus begitu. Kalau dari Google iya mungkin, kan malah jadi kayaknya kamu cuman kopas aja. Kadang-kadang ada underline-nya, ya kan? Kalau penulisan ilmiah ya nggak usah ditebel-tebelin begini. Itu nggak kopas sih, emang sengaja aja. Iya, tapi nggak usah ditebel-tebelin, ya. Oke, Terus baik, sumbernya Bu. dari mana? Sumbernya ada yang dari Google Scholar, terus dari Oh, Google website. Scholar. Google Scholar kan bukan sumber. Oh, sumber apa itu? Ya maksudnya sumbernya itu apa, berupa artikel ilmiah kan berarti bukan iya. Google Scholar ya. Kamu nyarinya mungkin lewat Google Scholar. Tapi apakah Ada. berupa artikel ilmiah atau apa? Iya, berupa artikel ilmiah. Ada juga yang dari website resmi dari New Zealand-nya, Bu. Iya. Tapi kan ini apa namanya? Nggak kamu tulis di sini sumbernya. Ya kan? Kalau yang di bagian itu, iya sih, nggak ada ya. Iya, ya udah tinggal iya Bu, belum saya tulis, nanti saya tambahkan. Itu udah selesai. Ya, tapi nanti kamu jangan sampai salah menuliskan sumbernya. Baik, Bu. Kalau yang ini, Ministry for Culture and Heritage ini yang nyusun memang ini. Nggak ada nama penulisnya. Ini kamu yakin mau tetap pakai objek ini? Artikel ilmiahnya ada nggak? Ada, Ibu. Di bagian di daftar pustakanya udah dicantumin juga sih. Udah itu aja. Iya, baru yang A. Belum dilanjut lagi. Yang A-nya cuma itu aja datanya. Iya, baru segitu, Bu. Kamu mau bikin apa rencananya? Aku mau bikin medianya buku ilustrasi gitu, Bu. Jadi itu kayaknya nggak cukup loh buat 35 ilustrasi kalau cuma begitu. Cukup banyak nggak yang bisa disampaikan? Kayaknya bisa kayak dari tatonya, terus pakaian adatnya, rumah adatnya, makanan adat, sama apa lagi ya, pokoknya mereka tuh banyak simbol-simbol gitu. Nah, nilai lebihnya itu suku ini tuh ada keterkaitannya, Bu, sama Indonesia. Jadi ada suku di Indonesia kayak suku Maluku atau suku Dayak, itu tuh mirip ornamen-ornamennya kayak tatonya, terus ukirannya sama
baju-bajunya tuh mirip. Jadi saya tertarik buat ngangkat penelitian ini. Itu kayaknya kurang kuat ya kalau buat nilai lebih ya. Kalau cuma punya kemiripan, kamu harus cari nilai lebih lainnya nanti. Terus kalau tadi kamu bilang mungkin ada di makanan, ada di apa. Kalau hanya kayak gini, apa yang mau digambarin di buku ilustrasi? 35 ilustrasi loh minimal. Mungkin saya bisa ceritain sejarahnya juga gitu, kayak dari awal. Enggak di sini. Oh ya, itu belum dimasukin, Bu. Nah, itu loh masalahnya. Sekarang gini, kalian mungkin waktu itu yakin apa namanya, ini kan juga waktu itu saya ragu kan sama objek ini. Kamu tetap mau ini. Sebetulnya kamu kayaknya lama nggak bimbingan, baru ini lagi ya, muncul lagi. Ya kan? Terus tiba-tiba datanya masih begini. Saya tuh khawatirnya gini, nanti kalau kamu datanya nggak cukup kuat untuk membuat minimal 35 ilustrasi, apa yang mau digambarkan? Tuh yang harus jadi pertimbangan, ya. Baik, Bu. Ya. Soalnya gini Farida, jadi semua yang nantinya kita visualisasikan di media itu harus ada di penjelasan objek, gitu loh, ya. Oke, baik, terima kasih Farida. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, Dimas. Ada, Bu. Dimas ini yang kemarin perbaikan, bukan? Bukan, Bu. Saya baru asistensi yang sekarang, kemarin telat. Jadi nggak asisten. Kemarin yang satunya ya, siapa? Suku yang satunya lagi. Iya, Pati, Bu. Ini jangan asal usul dulu kali ya. Yang pertama pasti penjelasan tentang suku Togutilnya dulu, suku itu tuh apa. Terus kemudian ini gimana maksudnya nih kalau gini dilansir dari detik.com yang mewawancara antropolog. Coba kalian kalau misalnya baca gini dicari yang menyatakan itu ada namanya enggak. Kalau misalnya enggak ada namanya mungkin ada artikel ilmiahnya atau nama penulisnya, penulis artikelnya gitu. Kalau enggak ada baru mencantumkan websitenya. Jadi cek lagi. Ada nama antropolognya, Bu, di situ, Bu. Ya ditulis kalau gitu disampaikan oleh siapa gitu kan dalam apa gitu. Jadi jelas yang menyatakan ini. Oh ini. Ada, Bu, ada namanya. Duh, kalimatnya mungkin bisa menurut Hairun Universitas Hairun ya, Safruddin Abdul Rahman yang merupakan dosen ini dalam wawancara apa disampaikan bahwa gitu loh. Jadi jelas yang ngomong dulu ini siapa gitu ya. Siang aja kali ya Pak Mail, kita kan rapat dulu di sana. Swasta oh iya tadi event itu yang juara kan juara satu. Oke ya besok izin kita kesini soalnya tahun itu juga. Suku Togutil. Jadi ini nanti dibalik ya, penjelasan suku Togutil merupakan apa dulu gitu, baru nanti asal usulnya. Baik. Kenapa harus disingkat PT? Saya dapat dari dapat dari artikelnya kayak gitu, Bu. Disingkat BT. Mungkin kalau nggak perlu nggak usah lah. Lagian ini mungkin kamu penjelasannya nggak terlalu banyak kan tentang itu kan? Nggak usah disingkat aja kan? Iya, di bahasa. Ininya apa aja? Kamu menjelaskan budayanya. Kalau mereka adanya di mana? Udah di sini ya berarti ya? Udah, Bu, ada. Di sini salah satu ini. Nah, budayanya bisa dibagi-bagi lagi nggak? Kalau saya kan menjelaskan situ ada budaya kayak larangan, terus kepercayaan terhadap roh-rohnya gitu, Bu, yang menetap di situ. Terus larangan seperti ini matakau gitu, Bu. Jadi kalau ada orang yang melanggar batas atau apa gitu, memasuki wilayah yang bukan miliknya atau gimana, dipercayai bisa mendapat. Kalau enggak ini nanti mungkin dibagi lagi kali ya, misalnya kayak kebudayaannya, misalnya apakah cara berpakaian, rumah adatnya gitu ada enggak?
Kalau cara berpakaian dia masih kayak primitif gitu Bu. Jadi kayak dari alam semua badannya. Yang belum suku Togutil yang belum apa berkecimpung dengan masyarakatnya itu Bu. Jadi masih kayak cuman menutupi bagian bawahnya doang atau gimana. Nanti kamu mau bikin apa? Buku ilustrasi. Berarti pasti digambar kan? Iya. Berarti harus dimasukkan datanya, ya kan? Nah itu berarti makanya gini, kalau menurut saya tetap kamu harus nanti melengkapi lagi tuh data-datanya kayak pakaian, cara berpakaian seperti apa, terus kemudian rumah tinggalnya seperti apa, berarti artefaknya, terus kemudian Rumahnya ada Bu. ada di bawah. Ada. Ini Yang di bawahnya lagi. Seingat saya ada, saya ini masukin. kehidupan sehari-hari, pemukiman, ini Nah, iya, seperti itu. fisik. Nah nggak apa-apa ada ini, tapi kamu dibagi supaya lebih terstruktur gitu loh. Kalau ini kan agak nyampur. Iya. Budaya, terus di sini ada bahasa, atau mungkin ada yang artefak, ada yang kayak berupa artefak, ada yang kayak seni tradisi, misalnya kayak upacara-upacara apa, terus mungkin kayak ada cara hidup kayak gitu kan, mungkin bisa dikategorikan lagi gitu loh. Oh, dibikin subbab lagi gitu ya Bu? Jadi misalnya kan ini kan ini satu kan harusnya kan, bukan A kecil kan, satu suku Togutil, terus itu ada asal usul apa segala macam, kalau nggak terlalu banyak jadiin satu, terus dua misalnya kebudayaan pada suku Togutil, terus misalnya A kebudayaan yang berupa apa kan. Kalau kamu coba baca ini deh, kebudayaan itu dibagi apa aja sih, kan ada yang misalnya berupa artefak, ada yang berupa misalnya upacara tradisi, ada berupa apa. Nah kamu coba ikuti yang mereka miliki apa aja gitu ya. Jadi supaya lebih spesifik dan lebih sistematis. Kalau sudah sistematis, itu akan memudahkan kamu nanti untuk menyampaikan di media alur formasi buku ilustrasi itu seperti apa. Ya, baik Bu. Ini misalnya ini apa nih? Jalinan dalam dibuat dilakukan antara lain dalam tanpa ikatan desa itu kompak. Oke, nah ini kan ada penjelasannya nih, pakaian sendiri, tapi kan ini jadi nyambung semua kan? Iya. Nanti coba dipisah-pisahkan lagi ya. Baik Bu. Nih, kalau kita menulis untuk penulisan ilmiah, hindari penggunaan kata saya ya. Misalnya langsung aja penulis menyampaikan atau penulis meneliti. Jadi kita gunakan kata penulis atau peneliti. Oke Bu. Oke. Baik, terima kasih Dimas. Oke, makasih banyak Bu. Ini Hendy yang sudah diperbaiki. Iya Bu, ini udah diperbaiki Bu. Tadi yang kamu tanyakan maksudnya apa sih? Iya, kirain kayak bentuknya tuh dalam kayak penelitian ilmiah gitu Bu. Enggak, kita kan nggak ngikutin itu, kayak artikel ilmiah ada hasil dan pembahasan gitu. Kita Iya udah betul. ngikutin template UPM aja ini. Baik Bu. Nah ini makanya jangan pakai kata pendahuluan deh. Ya langsung yang dijelaskan di sini nih apa gitu. Oke Bu. Ini tetap pada cerita rakyat Jawa. Ada Bu. Saya udah searching. Nah, saya nemu website tapi blogspot gitu Bu. Itu masuk nggak ya? Enggak. Oh, kalau blogspot nggak masuk? Ya kurang kuat lah gitu. Misalnya gini, kecuali kalau di blog itu dia mencantumkan sumber, nah terus kamu mencari sumbernya itu lagi aja. Oh iya, dia juga ini sih Bu, naro referensi sumbernya lagi. Terus habis itu hubungannya dengan simbol-simbol ini tadi apa? Di sini saya pakai pendekatan arketipal Eliade Bu. Apa itu? Pendekatan
Masih. Kalau bisa kamu udah cukup. Ini dari mana sumbernya flora dan fauna yang ini dalam cerita rakyat Jawa ini? Yang cerita dari ininya, Bu. Ini nih klasifikasi flora dan tumbuhan dalam cerita rakyat Jawa. Sumbernya dari Oh, mana? itu saya bikin sendiri, Bu, untuk klasifikasinya. Iya, berdasarkan apa? Oh, berdasarkan dari ini, Bu, cerita-cerita rakyat sama hewan sama fauna yang ada di dalam ceritanya. Nah, cerita rakyatnya dibatasinya dari mana? Dari cerita rakyat yang mana? Dibatasinya dari itu, Bu, website itu, yang blogspot itu, yang saya taruh di sumber. Iya, kan jadi kurang kuat kalau ngikutin itu gitu loh. Kecuali ada hasil Oh. penelitian yang menyatakan bahwa ini loh batasan apa? Batasan dari objek cerita rakyat yang punya nilai-nilai simbolisme itu ada ini gitu. Terus habis itu kamu ambil dari dalamnya. Kalau ini kan kamu bersumber dari blogspot. Kalau blogspot kan suka-suka dia mau nulis apa, itu kan. Nah, terus Kalau dari ininya, Bu, artikel yang dia cantumin itu ada banyak banget sih, Bu. Ada 100, jumlahnya 100 cerita rakyat. iya ya, kamu kan caranya menentukan itu gimana? Membaginya. Ini loh yang dari kemarin saya bingung cara kamu membatasi itu Iya. gimana. Kemarin sempat kecampur sama apa namanya, ada yang Betawi, ada apa segala macam kan. Agak kesulitan untuk itu cara membatasinya. Jadi kayak jadinya ya sudah suka-suka kamu ngambil dari mana, itu yang saya khawatirkan. Kan waktu itu kamu bilang ada Bu, ada yang menyatakan ini gitu kan, tapi ternyata nggak ada kan. Iya, belum ada lagi, Bu. Nah itu, terus ini metode penelitian kita nggak ada loh, saya nggak ada loh kayak gini. Terus tadi yang apa Elaide itu nggak gitu loh. Kalau misalnya kita mengkaji simbol, kamu pengkajian pakai metode itu mungkin bisa. Tapi kan enggak, kamu mau bikin buku kan? Iya. Yang penting kamu membatasi apa yang akan disampaikan di bukunya, tapi dasarnya harus kuat. Jangan cuma kamu baca blogspot terus ngikutin dia gitu. Kecuali kalau memang yang menyatakan itu adalah pernah nulis buku, ini loh ada di apa simbol-simbol dalam dulu saya kira ada batasnya itu, kamu bilang ada, yakin kan kamu? Ternyata nggak ada loh. Ini benar-benar membingungkan. Batasannya masih nggak jelas, terus datanya juga sebenarnya bukan seperti ini. Kalau memang kamu dasarnya di cerita rakyat, ini kan berarti perlu diceritakan. Mohon jati di dalam cerita itu apa namanya diceritanya muncul pas gimana, terus timun emasnya itu digunakan sebagai apa kayak gitu. Ini kan makna-makna ini nggak ada. Ini kamu bukan mau mengkaji kan soalnya. Tuh. Berarti lebih kayak ke penjelasan aja, Bu. Iya, ya maksudnya gini, ada gambarnya, terus ularnya ini untuk apa, bukan hanya sekedar penjelasan, tapi memang ada dasar yang kuat untuk itu. Nah sekarang kamu masukin kayak gini, apa tadi, Eliade ini apa? Kecuali kalau ini hasil penelitian ya, maksudnya ini bukan ini kan dari blog. Itu loh, ya, benar-benar dipertimbangkan nih. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Kesa, hadir. perbaikan atau baru sekali? Perbaikan. Perbaikannya apa dari yang kemarin? Kemarin baru bagian A. Sekarang lanjut sampai target. Tapi yang awalnya udah semua. Ini nanti diperbaiki penulisannya ya. Kita nggak pakai balting kayak gini ya. Isi cerita, ini penjelasan umum. Ini kayaknya masih harus diperbaiki lagi deh. Marginnya.
Terus Bujang Awang termasuk dalam cerita rakyat, teman-teman legenda dan untuk garis besar tidak ada spasi kosong seperti ini. Berikut hubungan cerita rakyat. Jadi jangan dalam poin-poin seperti ini, tapi ceritanya mengalir aja. Baik. Ya, ini ceritanya jangan dibikin poin-poin gini. Kalau ini ada penulisnya nggak? Tamu kerja ini. Ada. Berarti yang harus ditulis apanya? Penulisnya kan? Penulis tahun halaman. Ini. Maksudnya mau pakai rangkuman gimana? Jadi kayak menggabungin 3 sumber gitu. Dari 3 sumber itu dirangkum dan buat media. Oke, berarti kan mungkin ini nanti untuk menjelaskan di bagian konsep ceritanya ya, alur atau sinopsis ceritanya. Iya, Bu. Banyak pesan yang bisa ini sumbernya dari mana? Kan ini kan berarti kan nilai moral kan? Iya. Iya. Ini masih perlu banyak diperbaiki loh ya, saya bukan hanya menambahkan yang B, tapi ini masih perlu banyak diperbaiki nih. Penokohan, penggambaran watak di 3 orang. Jangan digambar. Nih, jangan menulis judul semua hurufnya besar-besar gini. Ya. Iya, Bu. Anak-anak Putri Dimas gambarkan sebagai ini contoh penggambaran fisik dari yang media yang sudah ada berarti. Iya. Atau dari objek lain Dari media yang sudah ada. tentang ini, tentang Putri ini. Kamu bikin apa? Buku pop-up. Apa? Buku pop-up. Buku apa? Pop-up. Oh, buku pop-up. Tapi berarti basicnya sebenarnya buku cerita bergambar kan? Ada ceritanya kan? Ada. Ini langsung aja dengan terkait dengan objeknya apa gitu. Jangan ditulis objek TA. Ya, kalau menurut saya akhirnya bisa mempunyai, tapi memang tidak bisa. Layaknya sih, karena nggak bisa itu bisa melepaskan informasi. Kok saya nggak ingat udah baca ini ya kemarin ya. Biasa kapan asistensinya? Terakhir pas offline. Pas offline. Ini udah ditambahin, tapi nanti dirapikan lagi ya. Iya, Bu. Ini juga diperbaiki nih penulisannya. 10 sampai 17 tahun kejauhan nggak kira-kira? Anak 10 tahun sama anak 17 tahun apakah masih punya karakter yang sama? Ya, nanti dipertimbangkan untuk semuanya nih kalau memilih target usia, target kisaran anak-anak atau remaja, perlu dipertimbangkan karakternya usia tersebut seperti apa. 10 tahun mungkin masih lebih anak-anak, 17 tahun mungkin sudah lebih mendekati, ya lagi nggak jelas lah, mau dewasa juga belum, dianggap anak-anak juga udah nggak mau gitu. Tapi berarti dengan karakter tersebut mereka tidak bisa menerima informasi dengan cara yang sama. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan ini fokusnya lebih kemana. Nanti diperbaiki ya saya bagian dari penjelasannya. Nanti dilengkapi lagi. Penulisannya
perbaiki teknisnya juga ya saya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bella, Iya, Bu. udah ada tambahan? Yang bagian permasalahannya, Bu. Kalau yang datanya? Datanya masih yang kemarin, tapi yang pembuatannya itu kalimatnya udah diganti. Hanya itu aja, beneran nggak ada data lainnya ya? Ini, Bella. Iya, Bu. Cukup nggak buat bikin cerita? Kamu mau bikin apa? Buku ilustrasi? Iya, niatnya buku ilustrasi. Nggak cukup kalau buku ilustrasi, Dela, kalau cuma segini. Yang mau diilustrasikan apa coba? Ya kayak pembuatannya yang gitu, Bu. Terus, apalagi? Pembuatannya ada berapa gambar? Belum tahu, Bu. Dela, ini saya udah jelasin dari awal, saya udah bilang kamu yakin nilai filosofinya ada banyak apa segala macam, kamu bilang ada, yakin. Ternyata enggak kan? Terus dari kemarin saya berapa pekan sudah bilang ini kalau buat buku ilustrasi nggak cukup. Buku ilustrasi gambarnya minimal 35. 35 itu kamu nggak bisa gambar tepung ketan dihitung satu gambar, garam dihitung satu gambar, pasta pandan dihitung satu gambar. Itu nggak bisa kayak gitu. Paling secara bahan-bahan itu jadi satu. Cara pembuatan, misalnya dihitung menyiapkan isian, terus kemudian dicampur dan dimasak dengan baik. Paling cuma berapa? Dan sekarang kalau misalnya pun itu bisa jumlahnya ada cukup banyak. Menariknya apa ngelihat buku ilustrasi tentang bikin kue kipo? Menarik kan kalau misalnya itu dibuat kayak ada nilai-nilai filosofisnya yang banyak gitu. Gimana nih Dela? Kan benar-benar pertimbangan lagi loh ya objek ini. Mau tetap buku ilustrasi, nggak bisa kalau datanya hanya segini. Kalau misalkan ganti medianya, Bu? Ganti medianya apa? Seragam, tapi masih belum tahu alurnya kayak gimana. Iya, ya memang sekarang belum tahu alurnya. Tapi kalau menurut saya, kamu sekarang fokusnya adalah menambah data. Cari lagi, banyak nggak yang bisa disampaikan? Dari awal kamu yakin akan banyak yang bisa disampaikan, kan? Itu yang harus kamu cari, ya. Ipo, cara membungkusnya di sini ada juga. Kenapa, Bu? Cara membungkusnya, kemasannya di sini ada juga. Ada, Bu. Maksudnya di deskripsi objek, bukan di kelebihan. Ada nggak? Masukinnya ke yang nilainya itu, Bu. Nih, nah kan kemarin saya sudah bilang juga berkali-kali, kalau pada saat penulisan UPM ini nilai lebih itu bisa jadi data. Nanti pas di bagian nilai lebih kita cara menjelaskannya mungkin agak berbeda. Nah, kalau misalnya ini bisa menjadi data, ini bisa ditambahkan cara membungkusnya seperti apa, bentuknya seperti apa, terus kemudian mungkin ada fotonya pada saat gambarnya, tempelengannya itu cara bungkusannya seperti apa. Nah, itu bisa jadi data juga Dela, ya. Baik, Bu. Permasalahan berarti sama seperti yang sebelumnya kan waktu itu ya. Iya, Bu, sama. Tapi benar-benar pertimbangan, kalau buku ilustrasi saya nggak yakin itu cukup. Bukan nggak yakin sih, lebih ke saya yakin itu nggak cukup, ya. Coba dipertimbangkan. Oke. Terima kasih Dela. Baik, Bu, terima kasih. Ibrahim. Ibrahim. Oke, Ibrahim nggak ada ya. Oke, baik. Saya cek dulu kehadirannya. Nanti setelah itu saya akan menjelaskan tentang UPM ya.
Baik, Bu. Bagus Dwi Saputra, Ada, Bu. Hairul, Yusril, Hadir, Bu. ya, Farida ada ya, Hadir, Bu. ya, Hairul Akbar, Lutfi, Hadir, Bu. ya, Elizabeth, Hadir, Bu. ya, Rizky, Hadir, Bu. ya, Dela, Hadir, Bu. ya, Dwi Ratna, Dea, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Falah, Ada, Bu. Hadir. ya, Farhan, Geva, Ada, Ibu. Farisa, ya, Jasmine, Hadir, Bu. Ikrar Sofian, Farisa ada ya tadi ya? Farisa ada nggak? Nggak ada. Ikrar nggak ada. Yesa ada. Ferdi nggak ada. Fatih, Hadir, Bu. ya. Wahyu Widodo, Dimas, Hadir, Bu. ya. Hindi ada ya. Yolanda ada ya. Yolanda, Hadir, Bu. ya. Justin, Ibu, tadi Justin masuk tapi jaringannya terputus. Ibrahim, Brigita, Hadir, Ibu. Friska, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Manzila, ya. Manzila, Hadir, Ibu. Rizky Abdul Wahid, Hadir. Atifa, Iya, Fadur Rahman, Aurelio, Fatayat Robani, Haikal, Seva ada ya. Seva ada. Seva nggak ada ya. Fajar, Hadir, Bu. Hadir. ya. Rizky Ramadan, ada. Iksan, Hadir, Bu. ya. Rahmat Al Syabani, Fadil Rahmat nggak ada. Fikri Haikal, Hadir, Bu. Lucky, Evi Monica, Hadir, Ibu. ya. Iliona, ya. Niken, Noval, Yusuf, Intan, Raja, baik. Saya akan menjelaskan dulu tentang UPM. Ini kayaknya banyak yang nggak hadir hari ini. Tapi ya sudah, yang penting saya sudah menjelaskan di sini. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan juga, bisa bantu menyampaikan. Jadi UPM yang dikerjakan A sampai E plus daftar pustaka sesuai template ya. Kayak Hendy tadi, ikuti template. Ya. Nah, terus kalau selama ini kan kita fokusnya asistensinya lebih banyak ke yang A karena kan bagian B, C itu sudah dikerjakan. Bagian D selama proses saya sudah banyak bertanya ini nanti kira-kira untuk siapa dan sebagainya. Bagian E mungkin yang rencana wawancara dan narasumber itu menyebutkan kira-kira nanti rencana wawancaranya itu akan ke siapa, ketemu siapa, beliau selaku apa untuk dapat data tentang apa. Terus kemudian wawancara dilakukan
di mana untuk mengamati tentang apa. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya daftar pustaka itu juga harus mengikuti dengan sesuai yang kita gunakan. Jangan sampai lupa beberapa hal teknis seperti penamaan file. Kalau misalnya penamaan filenya tidak sesuai, ada risiko filenya tidak akan sampai ke dosennya masing-masing. Kenapa? Karena untuk UPM Mapdes ini nanti dikumpulkannya semua secara terpusat. Jadi hanya ada satu tautan pengumpulan untuk semua kelas. Kalau misalnya kalian salah nih, kalian RC terus kalian ngisinya ngetiknya RD misalnya gitu. Nanti data kalian akan masuk ke datanya akan diserahkan ke dosen yang RD. Walaupun nantinya mungkin kami bisa saling menanyakan, Bu, anak saya nih ada satu nih hilang, dia katanya ngumpulin tapi filenya nggak ada. Tapi kan itu perlu waktu lama. Jadi mungkin lebih baik benar-benar perhatikan hal-hal detail sekecil itu supaya mengurangi kemungkinan untuk kendala-kendala teknis, termasuk waktu mengisi formnya. Jadi nanti isian formnya itu ada cukup banyak yang harus diisi. Jelas kelas, nama dosen, terus kemudian objek. Nah, selain objek akan ada pilihan kategori objek. Jadi misalnya kayak siapa ya? Misalnya objeknya tari babungko mangkep misalnya. Terus nanti di situ ada pilihan seni tradisi dan budaya misalnya, pilihnya berarti itu gitu. Atau misalnya kalau yang rumah adat pilihnya nanti mungkin artefak budaya, kalau yang kain mungkin apa. Jadi akan ada beberapa pilihan kategori, kalian pilih yang sesuai itu. Terus juga nanti akan ada pilihan rencana media, itu juga perlu benar-benar dipertimbangkan. Apakah mau bikin buku ilustrasi, mau bikin buku cerita bergambar, film dokumenter dan sebagainya. Nah, kenapa ini perlu diisi? Biasanya untuk mata kuliah seminar proyek itu kelasnya tidak lagi kalian bersama-sama kelas RC. Kemungkinan besar kalian akan dipecah sesuai dengan objek, kategori objek, dan pilihan medianya. Jadi kalau misalnya, yang ngambil kuliner, nanti dari kelas-kelas lain ada yang kuliner, semua dikumpulin jadi satu, di kuliner situ. Terus kemudian kalau yang ngambil film dokumenter, dikumpulin film dokumenter. Jadi kelas seminar dan proyeknya itu bisa berbeda temennya. Sekarang di proyek kalian sekelas, di seminar bisa nggak sekelas. Untuk itu langkah pertama adalah kenapa itu dilakukan? Tujuannya adalah supaya memudahkan untuk mengarahkan. Kalau sekarang kan masih macam-macam nih. Ada yang makanan, ada yang seni tradisi, ada yang mungkin masalah sosial, ada apa gitu. Tapi kalau nanti di seminar itu diupayakan supaya jadi dosennya tinggal mengarahkan, oke, ini kelompok ini ngajarinya ngarahinnya begini, cara menyusunnya dan sebagainya. Terus nanti untuk yang media juga sama, film animasi, semua film dokumenter, semua gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang ada yang satu kelas itu campuran dua media atau dua jenis kategori objek, tapi paling tidak terlalu beragam. Gitu. Jadi semoga sih itu bisa disiapkan untuk seperti itu, rencananya seperti itu. Kemungkinan besar kalian akan dipecah. Untuk itu mohon bisa mengisi sesuai dengan apa yang benar-benar direncanakan. Jangan, nggak apa-apa deh asal isi aja, nanti tinggal pindah kelas. Ribet pasti itu akan pindah kelas kemana-mana, kaitannya dengan KRS dan lain sebagainya. Oke, nah terus jangan sampai terlambat mengumpulkan. Kemarin pun saya tidak menerima keterlambatan pengumpulan. Terus kemudian juga jangan mengirim file yang salah. Jadi nanti kalau misalnya dia ngumpulin terus salah ngirim file, maaf Bu, itu sebenarnya buat mata kuliah lain. Yang saya nilai tetap yang dikumpulkan itu. Jadi tidak ada alasan salah ngumpulin file dan sebagainya, telat atau apa. Link tautan pengumpulan akan dibuka pasti paling tidak beberapa hari sebelumnya, dan rencananya pengumpulannya adalah di mana, nggak ada kalendernya, pokoknya kan pekan depan itu masih pekan UAS, karena matris ini UPM, nanti ngumpulnya masih di pekan UPM setelah ini mungkin saya sudah tidak menerima asistensi lagi, karena untuk memberi waktu kalian menyelesaikan itu. Nanti masih asistensi nggak selesai, saya pun juga sedang mengejar yang lainnya lagi. Tuh, untuk pengumpulan template-nya kan sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Jangan lupa melengkapi dengan bagian sampul seperti biasa, ya. Terus, apalagi ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang pengumpulan UPM ini?
Jadi kayak misal sini kan ada Karena ini merupakan syarat untuk meneruskan ke mata kuliah, seminar, dan proyek, jadi benar-benar diupayakan supaya ini bisa lulus. Saya menilai tidak hanya dari sekedar hadir untuk kuliah. Jadi misalnya rajin hadir, tapi kalian jarang asistensi, nggak ada progres, itu juga jadi bagian dari pertimbangan. Terus tiba-tiba ngumpulin UPM, nanti kalau misalnya nilainya kecil, mohon benar-benar dipertimbangkan dulu sebelum bertanya kepada saya, Bu, kenapa nilai saya D, kenapa saya nggak lulus? Tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ngumpulinya, pertama mungkin apakah saya rajin asistensi, apakah saya aktif diskusi di kelas, asistensi dan diskusi semacam itu. Terus kemudian apakah memang format penulisnya sudah sesuai? Kadang-kadang ada yang tanya, saya kan udah ngumpulin gini-gini, tapi nggak pernah asistensi sebelumnya, bahkan saya pun tidak ingat itu objeknya apa. Terus ngumpulinnya pun sekedar memindahkan dari artikel jurnal penelitian lain, itu kelihatan pasti. Jadi mohon di awal saya sudah menyampaikan juga bahwa saya melihat proses keseluruhan, rajin-rajinlah berproses supaya setidaknya saya melihat ada usaha untuk menyusun hasil akhirnya itu. Terus apa lagi ya? Itu sih, jangan sampai terlambat yang jelas, dan jangan lupa menyelesaikan persyaratan administrasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian administrasinya belum beres, kalian sudah ngumpulin nggak ada masalah, sebenarnya lulus, nilainya bagus, tapi saya tidak bisa menginput, itu kan juga akan jadi kendala. Nanti dikirain kalian memang beneran nggak lulus seminar proyek, nggak bisa ambil nggak bisa lulus, nggak lulus matris, kalian nggak bisa ambil seminar proyek. Ya mungkin nanti bisa diperbaiki, tapi butuh waktu dulu. Jadi hal-hal yang mungkin mengganggu dan menghambat seperti itu sebaiknya benar-benar dihindari. Ya itu saja saya sampaikan, karena ini kuliah terakhir, mungkin saya sekali lagi menyampaikan, saya minta maaf kalau banyak menyampaikan hal-hal yang kurang menyenangkan, atau mungkin waktu mengajar saya agak kurang bisa diterima gitu. Saya benar-benar minta maaf, saya mengucapkan terima kasih untuk semua prosesnya, dan saya harap semuanya bisa menyelesaikan dengan optimal, bisa lulus, bisa ikut seminar proyek, bisa TA-nya lancar semuanya, dan lulus tepat waktu. Ya, oke. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Terakhir. Ibu, kalau saya nggak nemu-nemu juga untuk batasan masalahnya, boleh ganti objek nggak, Bu? Kalau boleh sih boleh aja, cuma masalahnya ini tinggal kurang dari 2 minggu. Kamu bisa nggak mengumpulkan itu? Insya Allah bisa, Bu. Saya cari lagi yang kuat. Tapi itu belum tentu bisa diterima untuk sampai dilanjutkan untuk seterusnya ya, untuk yang belum dapat objek. Nanti mungkin gini, kalau nggak dapat objek, saya akan melihat hasil akhirnya itu seperti apa. Kalau memang benar-benar terlihat tidak siap, karena kan kelihatan ada yang sebenarnya sudah memahami cara menyusunnya, tapi karena mungkin belum terlalu banyak datanya, jadi datanya mungkin belum terlalu lengkap atau apa. Tapi kelihatan juga kalau misalnya kalian nggak pernah asistensi atau apa, datanya nyusunnya minimalis atau mungkin bahkan kurang sekali, ya sudah, itu pasti sudah tidak lulus. Kamu benar-benar mempertimbangkan kelanjutan dari objeknya nanti ya, Hindi ya. Oke, baik, Bu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Agatha. Saya mau bertanya, Bu. Iya. Misalkan Yusril dulu ya, Agatha. Kenapa Yusril? Misalkan nanti saya mau bertanya sesuatu, apakah masih boleh, Bu? Bertanya sesuatu tuh apa? Misalkan kayak ada kendala yang saya nggak ketahui gitu loh, Bu. Iya, terkait penyusunan UPM. Iya. Ya nggak apa-apa, masih boleh. Tapi biasanya nanti saya setelah mengumumkan pengumpulan itu, saya biasanya mengunci dulu UPM-nya. Kenapa? Karena supaya nggak ada alasan terlewat, Bu, gitu loh. Jadi biasanya saya kunci dulu. Nanti memang kalau ada yang mau ditanyakan, silakan mungkin bisa menghubungi saya, ya. Tapi kalau bisa sebelum dikunci kamu menanyakan dulu, oke? Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ya, Agatha. Saya, Bu. Kamu mau tanya apa tadi? Oh itu, Bu, saya masih belum yakin sama ini sih. Saya udah nyusun, tapi belum ngirim ke Ibu karena saya belum yakin, Bu. Kenapa? Karena saya masih belum yakin. Iya, tapi kan kalau kamu nggak yakin terus nanti kamu ngumpulin UPM nggak? Berarti saya coba kirim dulu ke Ibu bisa, Bu? Ini di grup apa di... Aduh, kenapa baru sekarang sih? Jadi ya udah, sekarang kirim sekarang di grup. Satu aja ya, Agatha aja ya. Oke, yang lainnya udah nggak ada lagi.
Kirim sekarang di grup. Oh, izin nanya. Iya. Saya mau nanya nih Bu, kalau misalnya semester 6 ini saya ngambilnya penjelasan pengajarannya tentang media yang saya ambil tuh buku ilustrasi. Tapi pas nanti di semester 7 ternyata kemungkinan data-data yang kita pakai itu data-data yang saya pakai kayak kurang cocok buat buku ilustrasi, tapi lebih ke cerita bergambar gitu. Boleh nggak Bu? Sebenarnya sih saya tidak menyarankan itu, karena tadi kelas buku ilustrasi dan buku cerita bergambar ada kalanya terpisah. Ya, dosen yang biasa megang buku ilustrasi sama buku cerita bergambar belum tentu sama. Nah, tapi itu kan berproses. Nanti kadang-kadang ada dosen, ya sudah kamu ganti tetap di kelas saya. Ada juga dosen, enggak, kamu kalau ganti objek, kamu jangan ikut kelas saya, ikut kelas yang sesuai objek, ada seperti itu. Jadi, memang sekarang belum final, nanti memang ada masukan lagi dari dosen proyek. Nanti kan dosen proyek juga biasanya akan menanyakan, kamu udah punya data apa aja, apakah itu bisa dirubah, itu akan, tapi sebisa mungkin upayakan memang sudah sesuai. Makanya kan kalau yang mau bikin buku ilustrasi, biasanya saya akan sangat-sangat mengingatkan, kalau datanya minim sekali, itu biasanya nggak cukup untuk bikin buku ilustrasi, gitu ya. Baik Bu, jadi semester 6 ini belum final kan ya Bu? Baru Sebenarnya kalau gimana ya, kalau saya belum final, nanti kalian ya nggak apa-apa, nanti ganti aja, bukan seperti itu juga. Kalian sudah benar-benar mungkin merencanakan dari apa yang kita diskusikan selama ini, saya kira-kira mau bikin ini, tapi setidaknya kan supaya kelas yang sudah disusun nanti itu nggak berubah-ubah anggotanya gitu loh. Dan kasihan dosennya juga kalau misalnya kamu dari buku ilustrasi terus tiba-tiba berubah misalnya dari film dokumenter, sementara dosennya benar-benar beda yang bisa megang buku ilustrasi sama film dokumenter gitu ya. Paham. Sebisa mungkin sih jangan, tapi kalau terpaksa biasanya memang bahkan ada arahan dari dosen proyeknya, nggak bisa kamu bikin ini ganti ini, itu ada kalanya juga bisa seperti itu. Oh baik Bu, terima kasih informasinya Bu. Agatha mana? Agatha? Agatha? Bentar Bu. Ini semua nungguin kamu loh. Ini kelas belum ditutup. Nanti aja Bu, kalau lewat pribadi nggak bisa ya Bu? Sekarang kalau sudah ditutup, ya sudah selesai. Saya sudah tidak terima asistensi lagi. Kamu sudah siap belum? Belum semuanya sih Bu. Mau dikirim sekarang atau enggak? Kalau enggak ya sudah, begitu sudah ditutup sudah. Saya minta maaf karena saya sudah tidak menerima lagi gitu loh. Nanti kalau kalian ngirim terus kan, ya saya tetap harus baca itu lagi gitu. Ya. Oke, gini aja deh, Agatha ikuti apa yang sudah saya sampaikan ke teman-teman yang lain tadi kalau memang sekarang belum siap. Ya, tapi upayakan seoptimal mungkin untuk mengirimkan yang terbaik untuk UPM-nya. Gitu ya, Agatha ya. Baik Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua proses selama 1 semester ini. Saya juga minta maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang menyenangkan dari saya. Mungkin nanti ada beberapa dari kelas ini yang akan ketemu saya lagi di semester 7, mungkin juga sampai ke TA gitu. Semoga semuanya tetap terjaga dan apapun itu semuanya tetap bisa lancar menyelesaikan kuliahnya ya. Min, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Jangan sampai terlambat ngumpulin UPM. Baik, Ya, terima Bu. kasih. Bu. Iya.